mengetahui kronologi kejadian, kita sudah terhubung dengan Kasatlantas Polres Malang, ada AKP Adis Danikatra. Selamat malam, Pak Adis. Selamat malam, Mbak Adestia. Ya, Pak Adis, dari 9 orang yang berada dalam satu mobil ini merupakan satu keluarga. Ini bisa dijelaskan, Pak, siapa saja dan bagaimana keadaan dari 5 korban yang saat ini masih dalam perawatan? Baik, jadi untuk kronologi awal, kendaraan jenis SUV ini berjalan dari arah Kabupaten Lumajang hendak kembali ke Kabupaten Malang. Namun dari pengemudi ini menyampaikan ke salah satu sanak keluarga ingin pulang dengan melalui jalur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk melihat sunset, demikian. Jadi dari Kabupaten Lumajang ini melalui jalur Ranupane, kemudian naik ke Gunung Bromo dan turun mengarah ke Kabupaten Malang. Oke, bagaimana saat ini kondisi dari kelima korban yang masih dalam perawatan? Baik, jadi untuk kondisi kelima korban yang selamat, 3 diantaranya anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun, dan 2-nya orang dewasa, ini berangsur membaik. Ini masih mengalami perawatan di RST Supraun Kota Malang. Oke, sejauh ini apakah sudah diketahui, Pak, apa sebenarnya penyebab dari mobil ini bisa terjun dan juga mengalami kecelakaan begitu di dalam jurang? Baik, jadi pada saat kami melakukan olah TKP, itu ditemukan beberapa fakta dan faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Diduga kuat untuk faktor yang mempengaruhi ini adalah kelalaian daripada pengemudi. Oke, baik. Apakah saat ini untuk baik korban maupun kendaraan ini sudah berhasil terevakuasi seluruhnya dari lokasi tempat kejadian kecelakaan ini? Baik, betul sekali. Jadi untuk evakuasi korban itu sudah dilakukan malam hari tadi. Kemudian untuk evakuasi kendaraan baru tadi siang dapat selesai dievakuasi karena kendaraan ini berada di kedalaman kurang lebih 130 meter dari titik tabrak. Kemudian untuk evakuasi, mengingat pada malam hari ini terdapat minim pencahayaan, sehingga untuk proses evakuasi baru dapat kami lakukan di siang hari tadi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Oke, bisa diceritakan mungkin Pak Adis, bagaimana awalnya laporan ini masuk begitu ke pihak kepolisian? Apakah memang ada laporan dari masyarakat setempat yang mengetahui atau melihat saat kecelakaan itu terjadi, atau mungkin ada suara teriakan minta tolong seperti itu, Pak Adis? Baik, jadi kami mendapat laporan dari saksi yang mendengar terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal ini. Untuk saksi ini mendengar adanya suara mobil yang terperosok pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian melaporkan ke pos pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari pos pengelola ini dilanjutkan melapor ke Polsek Poncokusumo. Kalau boleh dijelaskan atau digambarkan begitu, Pak, jarak antara permukaan begitu untuk kedalaman jurang sendiri ini ada berapa meter, Pak Adis? Jadi untuk kedalaman jurang sendiri dari permukaan pertama, jalur utama ini menuju ke jalur kedua kurang lebih 50 meter. Kemudian untuk jalur kedua ke jalur ketiga ini, karena kan mobil posisi terakhir pasca terjadi kecelakaan lalu lintas ini berada di hilir sungai, itu kurang lebih 80 meter. Ada 80 meter kurang lebih. Lantas tadi Ya. Bapak Adis sempat menjelaskan bahwa adanya faktor kelalaian oleh pengemudi begitu. Apakah memang pihak kepolisian kemudian sudah menetapkan ada pihak-pihak sebagai tersangka
atas kasus ini? Untuk kelalaian untuk penetapan tersangka ini masih kita proses pendalaman. Tuh di samping ada faktor yang mempengaruhi juga untuk kami cek di seputaran tempat kejadian perkara itu untuk kondisi jalan juga cukup menurun tajam dan menikung ke kiri. Sehingga pada saat kami cek di TKP ini masih minim masih minim pembatas jalan seperti guideline. Jadi guideline-nya ini dari pihak warga sana baru dibangunkan guideline yang sifatnya masih swadaya. Baik, terakhir Pak Adis, apa kemudian himbauan untuk masyarakat ataupun pengguna jalan di lokasi begitu untuk kedepannya tidak terulang hal yang sama kecelakaan yang terjadi, Pak Adis? Silahkan. Baik, kepada masyarakat yang melalui jalur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mengingat untuk jalur ke sana itu ada penanjakan dan penurunan agar tetap selalu waspada dan hati-hati. Upayakan sebelum berkendara untuk mengecek kendaraannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas informasinya Kasat Polres Malang AKP Adis Dadi Katra. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Adis.